demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya ataupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasa. Oke, kali ini saya akan membahas tentang masalah wudu. Apa itu wudu? Wudu ialah salah satu cara untuk menghilangkan atau mencucikan anggota tubuh dengan air. Jadi setiap orang muslim itu diwajibkan berwudu ketika hendak melaksanakan atau mendirikan salat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara berwudu. Oke. Jadi wudu itu ada 6 rukunnya. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, itu kaki. Oke, yang pertama yaitu niat. Jadi sebelum berwudu kita harus berniat. Apa niatnya? Yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillah ta'ala. Tapi sebelum niat kita disunahkan mencuci kedua telapak tangan. Jadi dicuci dulu telapak tangan. Sesudah mencuci telapak tangan, lalu membersihkan mulut dan lubang hidung. Maksudnya berkumur-kumur. Jadi kita tanai atau kita tadahkan airnya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam mulut, lalu dikumur-kumurkan dan dihirup airnya dengan menggunakan hidung. Nah, membersihkan lubang hidung. Lalu baca niat. Sesudah baca niat, lalu basuh muka. Nah, basuh mukanya seperti apa? Kita tadahkan, kita kumpulkan airnya. Misalkan ini ada keran, kita kumpulkan airnya. Lalu sudah berkumpul, baca niat. Baca niatnya dalam arti bersamaan dengan melakukannya, membasuh muka. Membasuh muka, airnya diturunkan di awal tumbuh rambut. Nah, di sini, di mana awalnya tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Nah, sesudah membasuh muka, lalu membasuh tangan sampai siku. Nah, membasuh tangannya. Seperti kita buat tangannya dibasuh. Basuh tangan sampai sini siku, lalu dilebihkan sedikit ya, mendapatkan pahala sunat ya, kan dari sikunya. Basuhnya 3 kali, kanan dulu baru kiri. Nah, sudah membasuh tangan sampai siku, lalu mengusap air, mengusap sebagian kepala dengan air keran, disapu seperti ini 3 kali, atau boleh juga dengan keseluruhannya. Nah, seperti misalkan air dengan semua jari. Sesudah mengusap sebagian kepala, lalu menyapu kedua telinga. Ini hukumnya sunat. Nah, lebih baik kalau dikerjakan. Caranya, masukkan jari telunjuk ke telinga, lalu putar bersamaan dengan jari jempol. Nah, ibu jarinya. Sesudah menyapu kedua telinga, lalu membasuh kaki. Nah, dari kaki kanan dulu, basuh kakinya dari sini sampai mata kaki. Nah, basuh sampai 3 kali. Sesudah kanan, lalu kiri. Lalu yang terakhir yaitu tertib mendahulukan mana yang harus didahulukan. Misalkan kaki berdahulu, misalkan sesudah
membasuh muka, nah itu artinya tidak tertib. Nah, kalau maksud tertib kan mendahulukan mana yang didahulukan sesuai dengan urutannya. Lalu sesudah selesai berwudu baru membaca doa sesudah berwudu. Apa doanya? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mas Ruri Ridwan dari kelompok 3 lokal PAIH. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan metode drill atau latihan. Nah, metode drill itu kan dilakukan secara terus-menerus, yaitu pulang nanti siswa tersebut akan mempraktekannya apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi perhatikan benar-benarlah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara wudhu. Bagaimana tata cara wudhu tersebut? Nah, saya akan madakan. Pertama, niat. Niat itu yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu bisa saja berkumur. Berkumur itu termasuk sunnah. Tapi kalau melakukan kerpapa jua, mun kada melakukan atau tidak melakukan tidak apa-apa jua. Nah, misalnya berkumur sebanyak 3 kali. Nah, pas sudah berkumur, setelah berkumur yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, itu lain sunnah lagi tuh, membasuh muka 3 kali. Ini secara menyeluruh. Membasuh muka secara menyeluruh sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu membasuh kedua tangan. Pertama dari tangan kanan dulu sebanyak 3 kali sampai siku. Nah, pun kawa lebih sedikit supaya kada kurang dari siku kayak nah. Nah, 3 kali. Nah, setelah sudah tangan kanan baru tangan sebelah kiri. Nah, tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali juga sampai siku. Nah, saya sebagai guru akan menanyakan kepada murid atau siswa siapa yang ingin mempraktekkan ke depan. Saya akan memanggil, apabila terlambat siswanya angkat tangan, saya akan memanggil siswa tersebut untuk praktek, untuk berwudu. Ya, terima kasih. Hendak praktek wudu silahkan angkat tangan. Nanti saya beri nilai. Pak, saya mau mencoba Pak. Ini saya mau praktek wudu. Tadi itu pertama berkumur. Nah, terus membasuh muka sebanyak 3 kali ya loh Pak. Nah, itu membasuh kedua tangannya loh Pak. Nah, sebelah kanan lo jerpian. Nah, 3. Nah, apa yang dikatakan Anda tadi benar caranya. Cuman prakteknya tuh yang salah. Cara berwudunya kayak ini benar kata kamu. Tapi mempraktekannya salah. Ini kedua tangannya itu nggak sampai siku tadi Bapak lihat kamu. Cuma sampai sini aja kamu. Seharusnya sampai siku. Itu minimal dalam berwudu. Itu apa? Rukun wudu, termasuk rukun wudu sampai siku. Jangan kurang dari siku. Mun kawa lebih tidak apa-apa, mun lebih dari siku tidak apa-apa. Nah, mun misalnya kurang, itu tuh anggapannya diulang lagi lah kayak itu nah berwudunya. Nah, mun kawan nah sampai sinilah. Nah, tangan kanan 3 kali sampai siku maupun tangan kiri sampai 3 kali siku. Begitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Fitria dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode ceramah mengenai tata cara sholat 5 waktu. Pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan, baik formal maupun informal. Metode ceramah juga penerapan penuturan secara lisan oleh guru terhadap murid di kelasnya dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang ditampilkan kepada siswa. Oke, kita akan mulai dengan tata cara sholat wajib. Syarat-syarat sholat wajib. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal.
Yang ketiga, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang keempat adalah menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut, dan bagi perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima adalah telah masuk waktu sholat yang sudah ditentukan. Yang keenam adalah menghadap kiblat. Setelah memahami syarat-syarat sholat dan waktu sholat wajib, berikut adalah tata cara sholat. Yang pertama adalah niat. Pertama adalah sholat subuh. Niat sholat subuh adalah usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu sholat zuhur. Niatnya adalah untuk sholat zuhur yaitu usolli fardu zuhri arba'ah rakaatan mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk sholat asar yaitu usolli fardu asri arba'ah rakaatan mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan untuk sholat maghrib yaitu usolli fardu maghrib salasa rakaatan mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan untuk sholat isya niatnya adalah usolli fardu isya arba'ah rakaatan mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dibaca setelah membaca niat, yaitu dengan mengangkat kedua telapak tangan sejajar telinga untuk laki-laki dan sejajar dada untuk perempuan, sambil membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca, apa? Kita disunahkan untuk membaca doa iftitah, lalu lanjut Al-Fatihah dan langsung membaca surah-surah Al-Quran. Ayat pendek aja, atau kalau bisa ayat panjang, tapi lebih afdol surah pendek tapi selesai daripada surah panjang tapi dipotong. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek, yang ketiga adalah ruku. Bagaimana sih ruku? Ruku itu adalah kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut dan ditekan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna, kemudian membaca doa berikut sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah ruku, tata cara sholat yang keempat adalah i'tidal. Setelah ruku, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu boleh. Dan untuk versi panjangnya yaitu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Karena mulai membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ya ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamina innaka Hamidum Majid. Lalu setelah itu salam. Salam itu bagaimana? Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan, lalu bergantian ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tata cara sholat dan dengan menggunakan metode ceramah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, kalau ingat, tolong jelaskan kembali secara singkat pelajaran apa yang kita pelajari minggu lalu. Jadi, Bu, di minggu semalam kita membahas ketentuan-ketentuan sholat, tentang apa aja yang maksud dengan sholat dan apa aja hikmah dalam sholat itu, Bu. Karena kalian sudah cukup mengerti pada pembahasan sebelumnya, jadi kita langsung saja membahas pelajaran selanjutnya, yaitu tentang ketentuan waktu sholat malam tuh. Tolong bacakan Dina tentang materi kita hari ini, halaman 25. Tolong teman-teman yang lain dengarkan dan simak. Iya, Bu. B,
ketentuan waktu sholat 5 waktu. Salah satu syaratnya mengerjakan sholat 5 waktu adalah telah masuk waktu sholat. Sholat merupakan ibadah mahdoh yang telah ditentukan waktunya. Allah memerintahkan umat Islam mengerjakan sholat fardu menurut waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Ketentuan waktu sholat fardu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 1. Sholat zuhur. Waktu mengerjakan sholat zuhur adalah ketika matahari telah sedikit condong ke barat dan ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya. Kedua, sholat asar. Waktu mengerjakan sholat asar adalah sejak bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya sampai menjelang terbenamnya matahari. 3. Sholat maghrib. Waktu mengerjakan sholat maghrib adalah setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di ufuk barat. 4. Sholat isya. Waktu mengerjakan sholat isya adalah setelah hilangnya syafaq di ufuk barat sampai sepertiga malam sebelum fajar. 5. Sholat subuh. Waktu mengerjakan sholat subuh adalah sejak terbitnya fajar sampai menjelang terbitnya matahari. Sudah, Bu. Setelah kalian simak dan kalian baca, apakah ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini? Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana orang dulu itu mengetahui waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh? Kan sedangkan waktu dulu itu tidak ada jam. Iya, pertanyaan sangat bagus dari Alun. Nah, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Saya, Bu. Nama saya benar. Setahu saya, orang dulu itu untuk mengetahui waktu sholat dari melihat bayangan matahari. Jadi apa yang dikatakan Nenek itu sudah benar. Kalau orang-orang dulu itu untuk mengetahui sholat melihat dari bayang matahari. Iya, Mama. Apakah ada lagi yang bertanya? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Kalau tidak ada yang bertanya dan waktu kita sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrifan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemberian tugas. Apa itu metode pemberian tugas? Metode pemberian tugas merupakan suatu metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar, yang biasanya disebut dengan metode pemberian tugas. Biasanya guru memberikan tugas itu sebagai pekerjaan rumah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wirid setelah sholat. Wirid ialah kumpulan bacaan, doa, zikir, dan wirid yang dilafadzkan setelah sholat fardu yang 5 waktu. Wirid ini terbagi menjadi 2, yaitu wirid panjang dan wirid pendek. Wirid panjang dipakai pada sholat maghrib dan subuh, sedangkan wirid pendek dipakai pada sholat zuhur, asar, dan isya. Saya akan memberikan tugas. Tugasnya ialah apa saja lafaz-lafaz wirid panjang dan pendek. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok hari. Terima kasih. Video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.